Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali titik balik perubahan kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat dan berdoa belajar. Start video. Malik yang tinggi. Subhanallah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutin obrolan pagi ini. Tapi pagi ini kita akan ngobrolin sesuatu yang beda. Kita coba bahas penutup dari buku Biology of Belief. Ya. Kita lari ke sana karena ini sesuatu yang penting ya. Kita langsung ke bab terakhirnya ya. Bab terakhir 100. Oke. Kita bahas bagian epilog ya. Teman-teman yang sudah punya bukunya, ini kita coba bahas ini untuk satu atau dalam minggu inilah ya. Dalam minggu ini. Ini akan bagi yang sudah bisa mengakses ya websitenya www di PC Institute itu. Ini nanti menjadi bab tambahan ya, bab tambahan. Karena ini memang belum saya bahas. Ini soal tentang spirit dan sains. Dan sains itu sebenarnya bukan sesuatu yang terpisah ya. Bukan sesuatu yang terpisah. Hanya saja memang dalam sejarah masyarakat kita telah terjadi pemisahan yang sangat tegas dan cenderung tidak akur antara spirit dan sains. Akibatnya apa? Akibatnya ya simalakama. Karena sebenarnya sains ini kan dia fokus pada wilayah, pada tataran material. Materi. Dan sebenarnya juga materi adalah aspek spirit yang indrawi. Jadi materi adalah aspek spirit yang indrawi. Jadi tidak bisa dipisah itu. Ya, tidak bisa dipisah. Pemisahan antara spirit dan sains berdampak pada keyakinan tentang diri kita. Gitu. Mestinya itu tulisannya bukan dan, tapi ya, spirit science. Sini dimulai dengan quote dari
Albert Einstein, emosi yang paling indah paling dalam yang dapat kita alami adalah sensasi mistis. Dan itu adalah kekuatan semua sains sejati. Di masyarakat juga itu cenderung mengalami pemisahan antara materi dan spirit. Itu terlihat dari ujar-ujar di masyarakat, ya, propaganda-propaganda yang menyesatkan. Misalnya yang penting kaya hati, gak apa-apa miskin materi. Yang satu juga, buat apa kaya hati tapi miskin materi. Ujar-ujar semacam itu telah menjebak diri kita untuk memilih salah satu. Padahal ini bukan pilihan. Ini adalah sesuatu yang sesuatu yang satu dan sama, ya. Jadi antara spirit dan sains itu sebenarnya satu dan sama. Dan seperti itu. Sebagaimana mungkin kita bisa lihat itu dalam kehidupan, hubungan antara telur dan ayam. Dari telur bisa netas ayam, dari ayam bisa netas telur, gitu ya. Itu kan satu dan sama. Mari kita lihat lagi. Teman-teman yang sudah punya bukunya, segera siapin bukunya, ya. Banyak yang sudah kita bahas sejak bab 1, mulai dari ketika saya berhadapan dengan mahasiswa kedokteran yang panik, dan memulai perjalanan saya ke biologi baru. Biologi baru itu maksudnya, ya, ini dari biologi yang basisnya supremasi genetik ke biologi baru. Biologi baru itu supremasi lingkungan. Yang kemudian dari supremasi lingkungan ini muncul bahwa ke supremasi psikologi, ya. The power of belief menuju the power of belief. Makanya judulnya buku ini The Biology of Belief. Namun di sepanjang buku ini saya tidak melenceng dari tema yang saya perkenalkan di bab pertama, bahwa sel-sel di tubuh kita, sel-sel cerdas itu dapat mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup atau apa makna hidup. Makna hidup itu adalah bekerja atau hidup. Hidup itu artinya bergerak memenuhi tujuan hidup itu sendiri. Sekarang setelah kita tiba di penghujung buku, saya ingin menjelaskan bagaimana cara penelitian mengenai sel mengubah saya menjadi orang yang spiritual. Jadi jangan dikira kalau kita mempelajari ekonomi tidak akan sampai pada yang spirit, ya.
Jangan sampai kita berpikir kalau kita mempelajari teknik tidak akan sampai pada yang spirit, itu terlalu dangkal. Kita sampai pada spirit itu bisa melalui apa saja. Seorang gembel misalnya bisa sampai pada kedalaman spiritual jika dia betul-betul mempelajari hidupnya sendiri. Seorang jomblo juga misalnya, itu bisa sangat dalam spiritualnya kalau betul-betul dia mempelajari hidupnya sendiri. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa pencerahan itu ternyata nggak ada pintunya. Bisa dimulai dari mana saja, asalkan kita terus-menerus mensucikan diri, ya. Terus-menerus melarutkan ego. Karena satu-satunya hambatan untuk mengalami kembali fitrah diri kita, fitrah diri hamba, kehambaan itu adalah ego. Ego membawa atau ego pada akhirnya melihat dirinya hanya pada satu sisi, yaitu materi. Jadi menarik ini ya, menarik. Selama ini di masyarakat kita itu selalu terjadi dikotomis antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu alam. Ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang real, ilmu-ilmu empiris. Seorang yang awalnya berangkat dari biologi, ilmu alam murni, itu kemudian mengubah hidupnya menjadi sangat-sangat spiritual. Mestinya begitulah orang yang berilmu itu. Ilmu itu mencahayai. Ilmu itu menghidupkan. Bukan kemudian kita memperalat ilmu untuk cari hidup. Kebalikan itu ya. Jadi itu salah satu tujuan pagi ini kita membahas buku Biology of Belief. Kita harus belajar dari seorang Bruce Lipton. Kalau betul-betul kita mempelajari ilmu, maka kita akan sampai kepada Tuhan. Dengan hidup, dengan menyadari kenyataan spiritual, dia kemudian menjadi optimis mengenai masa depan planet ini. Bukan hanya masa depan dirinya, masa depan seluruh alam ini. Walaupun juga bahwa optimisme itu terkadang sulit dipertahankan jika kita membaca surat kabar setiap hari. Jadi media-media mainstream terus-menerus menyebarkan berita tentang bahwa manusia itu jahat, saling membunuh. Ya. Semestinya setelah manusia itu bisa membaca, lalu bisa mengakses informasi, nah, kemampuan atau pencapaian evolusi bisa membaca dan bisa mengakses informasi itu mestinya disupport oleh media dengan menyediakan berita yang optimis,
tentang diri mereka sendiri dengan menyediakan berita yang optimis tentang masyarakat, tentang pemerintah. Bukan berarti kita menutup mata dari katakan tuh kejahatan, tidak, tetapi mestinya ya mungkin porsinya 5 hari berita optimis, 2 hari berita kriminal. Nah, ini tiap hari, setiap tahun, sepanjang eranya siapa kriminal terus. Ini sesuatu yang mesti apa namanya, haruskan kita mesti bikin media alternatif untuk masyarakat. Jadi kalau kita lihat media hari ini, justru setelah kita bisa membaca, setelah kita bisa mengakses informasi dengan mudah dan murah, yang mereka seluruhkan iklan dan informasi yang pesimis. Apa maunya media ini? Ya kan? Apa maunya? Oke, itu satu kritik. Ya. Kemudian saya telah memisahkan secara spesifik diskusi saya mengenai sains dan spirit dari bab-bab sebelumnya buku ini dengan memberi judul pada bagian ini. Ya. Di diskusi mengenai sains dan spirit itu dibikinkan judul penutup di bagian penutup. Ketika kesadaran yang memicu buku ini muncul di kepala untuk pertama kalinya 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu itu maksudnya dari tahun awal terbitnya lah ya. Saya melihat sesuatu di dalamnya yang sangat mendalam sehingga mampu mengubah hidup saya, makna hidup maksudnya ini. Makna hidup. Begitu mendapatkan pencerahan, otak saya menikmati keindahan mekanik membran sel yang baru terbayangkan. Jadi ada visi estetis dari mekanik membran sel yang Bruce Lipton temukan melalui penelitiannya. Beberapa detakan jantung kemudian dia mengalami ekstase. Ya. Bayangkan, dia ketemu ayat-ayat afaki, ayat-ayat Tuhan, lalu dia mengalami ekstase. Ya. Sehingga jantung saya serasa nyeri dan air mata pun mengalir. Dia akhirnya mampu terhubung dengan visi estetis ketika dia menyaksikan mekanik dari membran sel. Bagaimana mekanik membran sel itu silakan dibaca di buku Biology of Belief. Memang indah, ya, memang indah. Kalau Anda bisa merasakan keindahannya, coba dengar rekamannya. Siapa tahu bisa terhubung itu visi estetis Bruce Lipton. Bisa siapa tahu teman-teman ketika membacanya masuk ke atau bisa tune in ke frekuensi di mana Bruce Lipton alami ekstrim. Itu salah satu tujuan baca buku. Kita bisa tune in pada frekuensi yang sama yang dialami oleh penulis bukunya. Jadi baca buku tidak ada hubungannya dengan nilai rapot. Tidak ada hubungannya dengan ranking. Membaca buku itu adalah salah satu bentuk
salik ya, suluk. Begitu ya. Seperti itu. Saya pun ketemu Bruce Lipton nih tahun 2009 dan saya akhirnya optimis ya karena bisa tune in dengan frekuensi yang dialami Bruce Lipton ketika melihat mekanik dari membran itu. Makanya ya nggak sia-sia lah beli buku ini itu ya. Tapi memang orientasinya itu tujuannya biar kita bisa tune in pada kesadaran yang dialami oleh Bruce Lipton. Bukan untuk mencari nilai. Kayak seperti di sekolah itu kan, aduh. Itu kemudian terhijab kita dari visi estetis. Ya. Visi estetis. Jadi membaca dianggap beban dunia. Ya kan? Enggak. Membaca itu untuk mengaktifasi kesadarannya. Atau membaca itu bisa mendorong kita pelan-pelan masuk lebih dalam diri kita. Kan seperti itu membaca itu. Jadi membaca itu aktivitas spiritual. Ya. Mekanik sains baru memberikan wawasan yang menyiratkan keberadaan esensi spiritual dan kekekalan kita. Jadi Bruce Lipton dengan menyaksikan keindahan mekanik membran sel jiwanya langsung ke waktu abadi, ya, langsung terhubung dengan waktu abadi. Ya kan? Bayangkan dia bisa tune in. Itu yang diharapkan gitu. Membaca buku, dengar ulasannya misalnya, semoga frekuensi yang sama bisa dialami. Karena sejatinya itu kan frekuensi di dalam diri kita sendiri. Hanya saja teralienasi. Tidak dikenali. Kenapa? Kebanyakan tune in di ruang dimensi ketiga. Akan tetapi bagi saya kesimpulan itu sangat gamblang. Sehingga dia mengalami transformasi dari orang yang ateis menjadi orang yang dia iman. Bayangkan gitu ya. Dia iman melalui ayat-ayat Afaki itu. Oh, Tuhan ada. Dia iman dia. Dia menjadi iman. Oh, Tuhan ada. Tuhan ada dan diriku juga berkekekalan di dalam yang ilahi itu. Kan iman itu, iman. Iman. Bayangkan dia mulai merasakan getaran iman itu melalui biologi. Ya, melalui biologi. Seperti itu. Tidak melalui teologi. Ya kan? Tidak melalui teologi. Dia bahkan tidak percaya dengan teologi yang dihadapi. Terlalu muter-muter ini. Lihat ayat Afaki langsung katanya. Langsung ekstase dan tune in dan mengalami. Wow. Saya kekal. Karena dikekalkan. Gitu ya. Ini kalau kita mencari ilmu untuk memahami diri sendiri. Ya kan? Nah ini mestinya ini tantangan besar bagi teologi
jangan sampai masyarakat itu rame-rame meninggalkan teologi dan masuk biologi ya. Tapi nggak masalah sebenarnya kan, sama aja. Cuma kan memang kecenderungannya selama ini yang berhak ngomong iman itu adalah orang-orang dari teologi. Sekarang tuh lihat, dari biologi sudah ngomong iman. Jadi ada kecenderungan sekarang ini di mana dari sains itu mulai menyeberang ke spiritual. Sementara dari spiritual itu anti dengan sains. Terlalu penakut. Dikiranya materi itu ini hanya tipuan. Ntar dulu. Sekarang itu rame-rame orang dari sains nyebrang ke spiritual. Sementara dari spiritual selalu melihat sains itu sesuatu, ya melihat setan gitu ya. Seperti melihat setan. Seperti melihat sesuatu yang tidak berguna. Ini tamparan keras juga ini untuk orang-orang spiritual, terutama di Indonesia. Orang spiritual di Indonesia ini, ya kan? Selalu melihat sains, ini pikiran, ini pikiran, ini pikiran. Dan mungkin mencapai spiritual dengan pikiran. Buka mata, ini tahun berapa ini? Nah ini ya. Jadi melihat sains itu kayak melihat rongsokan. Ya kan? Buka mata, ini udah tahun berapa ini? Ya kan? Baca. Sains. Selalu orang timur itu selalu melihat dirinya selalu lebih tinggi dari barat. Ya kan? Selalu melihat dirinya lebih tinggi. Spiritual itu dari timur. Apaan spiritual dari timur? Spiritual itu adalah jati diri semua makhluk. Gak usah bilang dari timur. Ya kan? Barat apa spiritualnya? Wih, sombong sekali. Barat itu nggak ada spiritualnya. Wih, banyakan melamun, bos. Spiritual itu sifat alamiah gitu ya. Bukan milik barat, bukan milik timur. Ini orang-orang timur nih harus cepat bangun. Jangan pikir spiritual itu milik orang timur. Itu adalah karunia bagi seluruh makhluk. Ya kan? Bagi seluruh makhluk. Oke ya. Itu mesti kita catat. Dan kita mesti selalu mengingatkan kepada saudara kita yang lain, jangan egosentris. Spiritual aja kamu mau kuasai, hanya milikmu. Merasa hanya kamu yang punya bakat. Orang lain itu udah nggak punya bakat itu. Sadar. Sadar. Spiritual itu adalah, atau spiritualitas itu adalah, itu fitrah seluruh makhluk. Nggak usah diberlebih-lebihkan dari timur. Nggak usah. Malah kelihatan katronya gitu kan. Orang barat sudah menemukan interkoneksi antara spirit sains, sementara sini masih mengatakan sains rongsokan gitu ya. Sampah. Bilang aja nggak bisa kalkulus. Bilang aja nggak bisa fisika. Ngomong aja gitu. Bilang aja nggak bisa membaca simbol-simbol gitu, alam gitu ya. Ini. Oke, pagi ini itu dulu ya, semacam ya ini ya anggap saja ini senam jantung ya. Jadi menarik ya teman-teman yang sudah punya buku Biology of Belief, silakan baca lagi, ya kan? Silakan baca. Yang belum punya silakan nabung ya. Silakan nabung, dengar rekamannya. Kalau nggak bisa baca, beli rekamannya, dibacain.
Terima kasih.